Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teori basis data 2 mengenai bab 10, basis data terdistribusi. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, serta memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, yaitu Database Management System, yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yaitu terdapat independensi data terdistribusi, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, yaitu merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Selanjutnya terdapat transaksi terdistribusi yang atomik, yaitu pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti seperti kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen, yaitu di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Dan berikut ini adalah contoh bagan basis data terdistribusi heterogen. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Client server adalah sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 7.2. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Dan berikut ini adalah bagan arsitektur client server. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan, yaitu pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena serve tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilitasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server dan
untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server. Arsitektur client-server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client-server yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini, terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 7.3. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Dan berikut ini adalah gambar 7.3, yaitu gambar arsitektur collaboration. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat. Dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal. Union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Selanjutnya, untuk fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi L difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Dan berikut ini adalah gambar replikasi. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula, jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat, yaitu
Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut: local name, birdsite. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek atau fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog. Birdsite tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi, sellers, SID integer, sname string, rating integer, age real, reservers, SID integer, BID integer, date, rename string. Kemudian dilakukan query berikut. Select average s.age from seller s, where s.rating lebih dari 3 and s.rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum age, count age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s.rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Dan untuk fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID kemudian mengevaluasi query. Replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Selanjutnya, join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman research pada gambar seperti berikut. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller ambil semua halaman reserver dari Paris. Jika halaman research di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D plus 500D dikali 1000 dalam kurung D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London, ambil tuple research yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke suatu tempat yaitu kirimkan research ke London, biaya 1000S ditambah 4000D, semi join biaya sama dengan 3 kali 500 plus 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Semi join. Teknik semi join ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple research yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan research. Hasil join tersebut reduksi dari research dengan sellers. Kirimkan reduksi research ke London. Pada London, join sellers dengan research yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi research penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada sellers dan jawaban tersedia di London.
bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple resource yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran k jika kolom hash join mempunyai jangkauan 0 hingga k-1. Jika beberapa tupel melakukan teknik hashing ke i, set bit i menjadi 1, i dari 0 sampai k-1, kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, dilakukan hashing setiap tupel resource dengan cara yang sama dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor Sailors. Hasilnya disebut reduksi resource with Sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi resource ke London. Di London, join Sailors dengan hasil reduksi reverse. Bit vektor biaya pengirimannya lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. QuerySet membangun daerah global dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data dapat dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi users. Harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya, terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read and write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Synchronous replication. Pemilihan synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada banyak kopi yang dapat diubah atau kopi master. Peer-to-peer replication.
Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi satu konflik, konflik harus dipecahkan. Misalnya tempat 1, umur Joe mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu kopi dari satu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana mengubah primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture and apply. Perubahan dapat dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log atau menyimpan recovery, digunakan untuk membangkitkan change data table atau disingkat CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya, procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah kopi. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah dengan application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing, sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouses data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instan dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan, membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection.
Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7.6 berikut ini yang menunjukkan terjadinya deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grep ke suatu tempat, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam satu hierarki dan mengirim local grep ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. Two-base commit yang disingkat dengan 2BC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan egg ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log end setelah mendapatkan semua pesan egg. Pada 2PC terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu yang pertama voting kemudian terminasi, kedua bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada local lock. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus rendo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan egg. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log atau commit abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort atau undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator, jika ia subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator suatu transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok, meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, yaitu jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon.
Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua X harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi, koordinator tidak menunggu X, yaitu presumes abort jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Namun subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim X pada abort. Jika sub transaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua sub transaksi adalah pembaca, phase kedua tidak diperlukan. Sekarang kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Maka jawabannya adalah, yang pertama, independensi data, yaitu dapat membuat perubahan data namun tidak harus mengubah program. Yang kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data, yaitu adanya kecanggihan dalam penyimpanan data dan pengambilan data secara efisien. Yang ketiga, keamanan terjamin dan integritas data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi dari field dan kekangan yang melekat pada field otomatis akan ditolak. 4. Administrasi data, yaitu dapat meminimalkan terjadinya redundansi atau kerangkapan data. 5. Penggunaan data bersama, mekanisme yang disediakan memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam satu waktu. Untuk soal yang nomor 2, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Maka berikut ini adalah gambarnya untuk client server dan berikut ini untuk collaboration server. Berikutnya, soal yang nomor 3. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomic transaksi terdistribusi. Maka jawabannya adalah, pada collaboration system tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server. Transaksi terdistribusi yang atomik yaitu pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Berikutnya, soal nomor 4. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawabannya adalah, fragmentasi yaitu fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Dan untuk replikasi, replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 5, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Maka jawabannya adalah, synchronous replication yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Berikutnya, soal yang nomor 6. Definisikan distributed data independence. Jawabannya adalah,
Independensi data terdistribusi yaitu merupakan salah satu properti pada basis data terdistribusi di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Selanjutnya, soal yang nomor 7, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Yaitu untuk voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read and write all yaitu penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Selanjutnya, soal yang nomor 8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary site pada asynchronous replication, isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Soal yang nomor 9, apakah perbedaan antara log-based procedure dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture merupakan log penyimpanan recovery yang digunakan untuk membagikan change data table yang disingkat CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang terhentikan transaksi. Sedangkan procedural capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Untuk implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail properti log. Berikutnya untuk soal yang nomor 10 dan soal yang terakhir, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Yaitu jawabannya karena pada DBMS terdistribusi suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian untuk pertemuan kali ini.